Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Satria Tama dengan nomor NIM 0910 58042236, semester 3 kelas B, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi melalui video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membawakan materi, yaitu air zam-zam, dengan dosen pengampu Bapak Syahrir SPD MPD. Pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu air zam-zam. Zam-zam adalah sumur terkenal yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sekitar 21 meter bagian timur Ka'bah. Sumur tersebut menurut riwayat adalah sebuah mata air yang mengalir karena kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana dikala itu Nabi Ismail alaihissalam dilanda kehausan berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa air zam-zam adalah sebaik-baik air di muka bumi yang mengandung keberkahan dan penyembuhan. Pada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah air zam-zam. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya dan yang bernama Hajar dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam ke Mekkah. Selama waktu ini Mekkah adalah tanah tandus. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail dengan beberapa kurma dan air. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke rumah. Setelah menghabiskan beberapa waktu di tanah tandus ini, kurma dan air habis. Seketika Ismail alaihissalam mulai menangis karena kehausan. Siti Hajar mulai mencari air. Hajar berlari naik dan turun 7 kali bukit Safa dan Marwah, yang kemudian menjadi alasan untuk mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai ritual penting dalam ibadah umrah dan haji. Dalam keadaan resah ini, Ismail muda alaihissalam mulai menendang atau menghentakkan kaki ke tanah. Seketika itu tiba-tiba Hajar melihat air yang mengalir dari tempat yang ditendang Ismail alaihissalam. Hajar pun senang sekali hingga berkata, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya berkumpul. Hingga kini air zam-zam merupakan sumber air yang tidak pernah berkurang dan tidak pernah kering, apalagi kering sampai saat ini. Hal ini menjadi mukjizat Nabi Ismail alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat air zam-zam, Hajar dan Ismail alaihissalam menemukan kehidupan di Makkah. Jika ditelusuri, Hajar dan Ismail alaihissalam termasuk manusia atau penghuni pertama di kota Makkah. Dari yang semula tanah tandus hingga menjadi kota yang paling banyak dikunjungi dan dicintai oleh umat Islam dan di seluruh dunia. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat air zam-zam. Hadis air zam-zam menjaga kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan.
Jika engkau meminumnya dengan niat meminta kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkanmu. Dan jika engkau meminumnya dengan niat agar dahagamu hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dahagamu. Ia adalah galian Jibril dan siraman Allah kepada Ismail alaihissalam. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Al-Hakim. Pada pembahasan terakhir, yaitu hikmah. Kehadiran air Zam-Zam tidak terlepas dari keajaiban yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Banyak sekali keistimewaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang bermaksud menyediakan sumber air di tengah-tengah gunung batu dan pasir yang gersang. Hal ini sebagai konsekuensi atas perintahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kala itu beliau ditinggalkan oleh suaminya, dan sumur Zam-Zam dipancarkan sumber airnya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Hendaknya kita bisa mengambil hikmah dalam video kali ini, yang dimana yang tak lepas dari mukjizat Nabi Ismail yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi video atau materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.